Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua orang ingin bahagia. Sayangnya, banyak orang yang mengira bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan memiliki banyak harta. Oleh karena itu, banyak orang bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan agar bisa bahagia. Pertanyaannya sekarang, apakah orang kaya itu pasti bahagia? Apakah orang tidak punya itu pasti nestapa? Jawabannya tidak. Orang kaya bisa saja sangat menderita. Orang tidak punya apa-apa juga bisa sangat bahagia. Karena kebahagiaan hidup itu tidak bisa diukur dengan materi, tetapi dengan hati. Berikut ini 5 hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan arti kaya yang sebenarnya, arti kebahagiaan, dan bagaimana cara mencapainya. Kebahagiaan menurut hadis dan ayat ini bersifat abadi karena mencangkup dunia sampai akhirat. Yang pertama yaitu kaya yang sebenarnya adalah saat hati kita merasa kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaya yang sebenarnya bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak semua orang yang memiliki banyak harta itu kaya, karena kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Orang miskin tetapi hatinya kaya, maka dia kaya yang sebenarnya. Banyak orang yang memiliki kekayaan berlimpah tetapi hatinya tidak merasa cukup. Mereka selalu merasa kekurangan. Awalnya hanya ingin memiliki sepeda motor, setelah memilikinya menginginkan mobil, setelah memilikinya menginginkan pesawat terbang, begitu seterusnya. Maka dia terus berusaha meningkatkan kekayaannya, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, bahkan tidak kenal halal dan haram. Jika gagal, susahnya bukan kepalang. Orang yang seperti ini, meski hartanya banyak, bukanlah orang kaya. Disebut kaya jika hatinya kaya, maksudnya kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Kita terima semua yang ditakdirkan Allah kepada kita, maka kita tidak rakus, tidak punya keinginan untuk menumpuk-numpuk harta. Jika hati kita demikian, maka kita kaya dengan sebenar-benarnya. Meski harta yang kita miliki biasa-biasa saja, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu bagaimana agar kita memiliki hati yang demikian? Pasrah kepada Allah. Yakin saja apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Yang kedua yaitu lebih percaya pada Allah daripada materi yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin menjadi orang paling kaya, maka lebih percayalah pada apa yang dimiliki Allah daripada apa yang ada di tangannya. Hadis riwayat Imam Hakim. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak hartanya, tapi orang yang bersandar kepada Allah. Dia lebih mengandalkan Allah daripada dirinya.
lebih percaya Allah daripada harta yang dimilikinya. Oleh karenanya, ketika sukses, dia tidak sombong, karena kesuksesan itu milik Allah. Allah dapat mengambilnya kapan saja. Jika gagal, tidak frustasi. Kegagalan itu pemberian Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Yang ketiga yaitu kuncinya adalah menerima pemberian Allah dengan senang hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan ridolah dengan apa yang diberikan Allah untukmu, maka kamu menjadi orang yang paling kaya." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kunci utama agar kita menjadi orang kaya yang sebenarnya adalah menerima dan ridho dengan pemberian Allah. Walaupun pemberian itu sangat sederhana, hal itu akan membuat kita bahagia, nyaman, dan tentram dalam menjalani hidup. Apakah dalam Islam kita tidak boleh berusaha untuk memiliki banyak harta? Bukan begitu maksudnya. Bekerja itu baik, banyak harta itu baik. Tapi kita perlu menyadari harta itu bukan segalanya. Harta belum tentu membuat hati bahagia. Kita bisa bahagia jika Allah menjadi sandaran. Jika banyak harta, kita syukuri dan kita gunakan harta itu untuk hal yang baik, lebih-lebih untuk berjuang di jalannya. Jika tidak banyak harta, kita terima, kita ridho dan rela, kan semuanya dari Allah. Yang keempat yaitu sering-seringlah melihat ke bawah agar pandai bersyukur. Sungguh beruntung orang yang beragama Islam diberi rezeki yang cukup dan menerima apa yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang seperti dalam hadis ini orang yang beruntung dunia akhirat. Di dunia bahagia hatinya, di akhirat tentram hidupnya, karena dia akan masuk surga. Siapa dia? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Orang yang diberi rezeki cukup, tidak banyak tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir dia qanaah. Dia terima rezeki Allah itu dengan lapang dada. Dalam masalah harta dan keduniaan, kita memang perlu melihat ke bawah agar hati pandai bersyukur. Jika sekarang kita sudah punya mobil, cobalah lihat ke tetangga yang hanya memiliki sepeda motor. Jika kita memiliki sepeda motor, cobalah kita lihat tetangga yang hanya memiliki sepeda ontel. Begitu seterusnya. Maka kita akan bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kelima yaitu amal soleh itu akan berbuah kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat An-Nahl ayat 97. Cara agar bisa hidup bahagia itu sebenarnya bukan dengan harta, akan tetapi dengan berbuatan baik. Jika kita sering melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Kebaikan di sini setidaknya mencakup dua hal, yaitu rajin melaksanakan perintah-perintah Allah dan peduli kepada sesama. Karena inti dari ajaran agama Islam adalah dua hal tersebut. Kebahagiaan hidup dalam ayat tadi adalah ketentraman hidup di dunia dan selamat dari api neraka di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 ayat dan hadis yang mengajarkan kita arti bahagia dan cara meraih kebahagiaan hidup
di dunia sampai di akhirat. Kuncinya adalah rajin mengerjakan amal baik dan ridho dengan apa yang diberikan Allah, maka kita akan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.